Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Ghafur akan memaparkan PPT skripsi yang berjudul Analisis Usaha Tanaman Padi Kabupaten Gunung Makmur, Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mengikuti gelar sarjana ekonomi. Program studi akuntansi dapat tahun pendidikan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2023. Satu, pendahuluan latar belakang masalah. Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro merupakan desa agraris yang terletak di bantaran Bengawan Solo yang sebagian besar mata pencaharian penduduknya sebagai petani. Ada 3 kelompok tani dan 1 gabungan kelompok tani, terdiri dari kelompok tani-tani maju, kelompok tani-tani makmur, kelompok tani warga tani, dan gabungan Tembeling Makmur. Sistem pertanian dengan irigasi semi-teknis, yaitu dengan pengairan dari pompanisasi air Bengawan Solo, tanaman padi ditanam sepanjang tahun, sehingga timbul masalah dengan semakin banyaknya hama penyakit yang mengakibatkan hasil panen cenderung menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang analisis pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. B. Identifikasi masalah. 1. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman padi rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti warang, tungau, hardau, dan blas. Kurangnya strategi pengendalian yang efektif dapat menyebabkan kerugian produksi yang besar. 2. Harga dan pasar. Variabilitas harga padi dapat mempengaruhi pendapatan petani. Fluktuasi harga yang tajam atau kesulitan untuk mencari pasar yang stabil dapat menjadi masalah bagi petani. Yang ketiga, pendidikan dan pengetahuan. Tingkat pendidikan dan pengetahuan petani tentang praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan inovasi pertanian dapat mempengaruhi hasil produksi mereka. Yang selanjutnya, ketergantungan pada subsidi. Beberapa petani mungkin sangat bergantung pada subsidi pemerintah untuk mendapatkan pupuk, benih, atau dukungan lainnya. Ketergantungan ini bisa menjadi masalah jika subsidi tersebut tidak stabil atau terbatas. C. Batasan masalah. Wilayah penelitian. Penelitian dilaksanakan pada Kabupaten Tembeling Timur, Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu bulan April sampai Mei 2022, berlokasi di Desa Tembeling. Aspek yang diteliti, pengendalian hama dan penyakit pada tanaman padi. Data yang digunakan, data survei, data sekunder. Fokus kelompok responden, anggota Kabupaten Tembeling Makmur. Faktor yang mempengaruhi produksi, pengendalian hama dan penyakit, biaya produksi yang tinggi. Selanjutnya, dengan batasan masalah ini diharapkan penelitian analisis usaha tanaman padi ini akan lebih terfokus dan relevan, serta menghasilkan hasil yang lebih signifikan bagi pengembangan pertanian padi. Di rumusan masalah yang digunakan penulis mencakup pertanyaan-pertanyaan yang spesifik terkait aspek-aspek dalam penelitian analisis usaha tanaman padi. Yang pertama, bagaimana faktor-faktor produksi seperti varietas padi, penggunaan pupuk, dan teknik irigasi mempengaruhi produktivitas tanaman pertanian padi. Yang kedua, apakah efisiensi penggunaan sumber daya seperti lahan, air, dan tenaga kerja berdampak pada hasil dan keuntungan usaha petani tanaman padi. Yang ketiga, bagaimana pola dan perilaku pasar padi termasuk fluktuasi harga dan permintaan mempengaruhi pendapatan petani. Yang keempat, bagaimana teknologi pertanian terbaru dapat diterapkan dalam usaha tanaman padi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selanjutnya, yang terakhir, bagaimana rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan keberlanjutan usaha tanaman padi dan meningkatkan kesejahteraan petani. Tujuan penelitian, yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor produksi yang mempengaruhi hasil pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor seperti jenis varietas padi, penggunaan pupuk, teknik irigasi, pengendalian hama dan penyakit, dan manajemen gulma yang mempengaruhi hasil panen padi. Yang kedua, menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya. Tujuan ini adalah untuk mengevaluasi efisiensi penggunaan sumber daya pertanian seperti lahan, air, dan tenaga kerja. Analisis ini dapat membantu memaksimalkan produksi padi dengan menggunakan limbah dan biaya. Yang ketiga, menilai tingkat
kelayakan ekonomi usaha tani padi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keuntungan dan kerugian dari usaha tani tanaman padi. Analisis biaya dan manfaat akan membantu petani membangun potensi keuntungan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi dan pengelolaan usaha tani mereka. Yang keempat, mempelajari pola dan perilaku pasar padi. Tujuan ini untuk memahami perilaku pasar, termasuk fluktuasi harga, permintaan, dan penawaran. Penelitian ini dapat membantu petani dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pemasaran hasil mereka. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan pertanian terbaru. Tujuan ini untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi dan inovasi terbaru dalam budidaya padi. Penelitian ini dapat memberi wawasan tentang teknologi yang dapat membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Selanjutnya yang terakhir, merumuskan rekomendasi kebijakan. Tujuan ini untuk menyusun rekomendasi kebijakan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mendukung pengembangan dan keberlanjutan usaha tani tanaman padi. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. A. Pengambilan keputusan yang lebih baik. B. Perencanaan yang efisien. C. Peningkatan produktivitas. D. Pengelolaan risiko yang lebih baik. E. Pengembangan kebijakan pertanian. F. Peningkatan daya saing. 2. Manfaat praktis, peningkatan efisiensi produksi. B. Penyusunan anggaran dan perencanaan keuangan. C. Pemulihan varietas yang tepat. D. Pengelolaan risiko. E. Diversifikasi usaha. F. Peningkatan jumlah kualitas produk. Bab 2. Kajian pustaka. 1. Moser AT 1991 menggerakkan dan membangun pertanian. CV Yasaguna Jakarta. 2. Soekartawi 2003 prinsip dasar ekonomi pertanian, teori dan aplikasinya, PT Raja Grafindo Persada Jakarta. 3. Suratiah Ken 2006 ilmu usaha tani Jakarta Penyebar Swada. B. Penelitian yang relevan. 1. Sabirasa 2018 analisis pendapatan usaha tani padi sawah Desa Lopanggen Kecamatan Vitoriase Kabupaten Sidrap. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Makassar. 2. Hamid Abdul 2016 analisis pendapatan petani padi sawah di Kecamatan Woila Kabupaten Aceh Barat. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Taufiq Umar. Yang ketiga Hasrini Muttaqin 2012 analisis pendapatan petani miskin dan implikasi kebijakan pengentasannya. Skripsi di Kecamatan Perbagian Kabupaten Serdang Bedagai. Tesis Magister Sains Sekolah Pasar Sarjana Universitas Sumatera Utara Medan. Selanjutnya Antri Yandarti Ernois 2012 analisis privat dan sosial usaha tani padi di Kabupaten Grobogan, Jurnal Penelitian volume 9 nomor 1 September 2012. Selanjutnya M. Fatmawati 2013 analisis pendapatan petani padi di Desa TF Kecamatan Longolan Timur, Jurnal Penelitian vol 1 nomor 3 September 2013. Yang terakhir Nil Fitra Wahyudi 2016 analisis pendapatan usaha tani padi sawah di Desa Rokan Koto, Kecamatan Rokan 4 Koto, Kabupaten Rokan Hulu, skripsi Fakultas Pertanian Universitas Pasir Pengarayan. C. Pertanyaan penelitian. 1. Apakah lahan ini Bapak Ibu dalam 1 tahun? 2. Berapa pajak yang dibayar oleh Bapak Ibu dalam 1 tahun? 3. Berapa banyak produksi gabah Bapak Ibu dalam 1 kali panen? 4. Di mana Bapak Ibu pasarkan hasil panennya? 5. Berapa harga jualnya dalam 1 kilogram? Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menganalisis analisa usaha tani tanaman padi Kabupaten Tembeling Makmur secara mendalam dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pendapatan dan kesejahteraan petani. Penelitian ini dapat mendapatkan pengumpulan dan kualitatif dengan melibatkan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif dari anggota kabupaten. Di lokasi penelitian, analisa usaha tani tanaman padi Kabupaten Tembeling Makmur adalah di Desa Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Tembeling untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kegiatan anggota kabupaten dalam meningkatkan pendapatannya secara spesifik. C. Sumber data. 1. Data primer. A. Wawancara dengan anggota kabupaten. B. Kuesioner pada masyarakat. C. Observasi partisipatif.
2. Data sekunder. A. Data kabupaten, data anggota kabupaten. B. Data luas lahan kabupaten. D. Teknik pengumpulan data. A. Wawancara. B. Kuesioner. C. Observasi. D. Analisis dokumen. E. Studi kasus. F. Analisis data. Analisis data merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui bagaimana menggambarkan data, hubungan data, semantik, dan batasan data yang ada pada suatu sistem informasi. Edi B, Besani S, Prof J, Surya D, dan No S 2009. Analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian usaha tani tanaman padi Kabupaten Tembeling Makmur dalam meningkatkan pendapatan petani. 1. Analisis konten. 2. Analisis SWOT. 3. Analisis perbandingan. Demikian pemaparan PPT Sigris dari kami. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.